Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Rumah Belajar 123. Oke, kita belajar lagi ya. Dan untuk kali ini saya ajak Anda untuk mengenal tentang tanaman yang satu ini. Nah, ini dia guys. Bunga bakung atau bunga lili ya. Nah, bunga ini merupakan bunga yang jenisnya itu bermacam-macam. Bahkan saya pernah baca ada sekitar 100 jenis ya bunga ini. Dan di balik keindahan tanaman yang saat ini banyak digunakan sebagai tanaman hias, nah ini ternyata punya beragam manfaat ya. Oke, kita langsung aja ya. Saya kasih tahu apa saja manfaatnya. Yang pertama, bisa digunakan untuk merawat luka bakar ya guys ya, karena bunga ini, nah ini punya kandungan yang mampu memulihkan kondisi kulit sehingga terlihat mulus lagi. Nah, biasanya yang digunakan adalah akar bunga yang diolah menjadi salep kulit. Terus kemudian guys, manfaat yang berikutnya adalah bunga lily of the valley di Indonesia bisa diolah menjadi ramuan yang dikenal tonik jantung ya. Ramuan ini diklaim aman untuk merawat penyakit jantung daripada ini ya, digitalis atau foxglove. Terus kemudian nantinya ramuan ini kalau dikombinasikan dengan tanaman hawthorn dan juga motherwort, ini hingga manjur untuk mengobati penyakit katup jantung, lemah jantung hingga gagal jantung kongesif. Nah, kandungan flavonoidnya itu mampu membantu penyebaran darah dan meningkatkan tingkat tekanan darah. Terus kemudian tanaman ini bisa mengobati amandel secara alami ya. Nah, ini bisa digunakan dengan ramuan dari bunga lili guys. Nah, manfaatnya yaitu untuk amandel bisa diambil dari bagian umbi bunga ya. Nah, efeknya itu ternyata bisa mengobati amandel dengan mudah loh guys. Nah, caranya dengan mengeringkan umbi bunga lili lalu direbus dengan air dan diminum ya cairannya. Nah, gitu ya. Terus kemudian tanaman ini, bunga lili ternyata bisa digunakan untuk meningkatkan sekresi urin lewat kerja ginjal karena memiliki sifat diuretik ya, yang bisa mendetoksifikasi hati dan racun-racun yang ada pada tubuh itu. Terus kemudian ternyata bisa digunakan untuk ini mengobati sensitif pada mata. Nah, ini bisa digunakan ya, obat tetes mata ya, dari ekstrak bunga lili. Jadi gitu guys. Terus kemudian bunga lili bisa digunakan untuk memperbaiki kesehatan mental ya. Nah, kok bisa kayak gitu ya? Karena gini guys, manfaat bunga lili yang sudah diolah, ini ada sebuah legenda ya mengatakan ini bisa diolah menjadi minyak yang bisa memberikan ketenangan bila dioles pada dahi. Nah, ekstrak bunga lili ini ternyata bisa mengurangi rasa stres yang sedang dialami penggunanya. Nah, ini dia guys, minyak aromaterapi lili berguna untuk mengobati sakit kepala ya, kemudian depresi dan juga melankolis. Nah, aromanya bisa memperkuat sel otak dan memperbaiki proses kognitifnya. Kemudian bisa digunakan untuk regenerasi ini kulit ya. Nah, kelopak bunganya yang digunakan. Terus kemudian bisa digunakan untuk meredakan demam karena ada kandungan piretik yang diartikan sebagai penyebab kenaikan dari suhu tubuh. Jadi kayak gitu guys ya, manfaatnya cukup beragam ya guys ya. Selain itu juga daunnya guys ternyata bisa digunakan loh guys ya untuk pengobatan juga sih. Nah, untuk daun dari bunga bakung atau bunga lili ini, yang pertama guys bisa digunakan untuk membantu meredakan gejala radang tenggorokan dan panas dalam. Terus kemudian bisa digunakan untuk menambah stamina dan kekuatan otot. Nah, terus kemudian bisa digunakan untuk mengatasi gangguan tidur atau insomnia, baik itu sulit tidur atau mudah tertidur ya. Terus kemudian bisa digunakan juga untuk membantu menghentikan pendarahan dan
mengobati luka guys ya daunnya. Terus kemudian bagi yang pekerja di depan komputer, daun bakung ternyata memiliki efektivitas untuk mengobati gangguan mata. Dan untuk mengkonsumsinya, ini dari yang saya baca ternyata daun dari bunga bakung ini ternyata bisa digunakan sebagai campuran sayuran berkuah atau tumisan ya, dan bisa menambah kelezatan masakan juga loh guys ya. Nah guys, jadi ternyata dari kandungan daun dari ini sih, daun dari bunga bakung ini ada niacin, kalsium, fosfor, potasium, kemudian ada vitamin A, B kompleks, dan juga masih banyak yang lainnya lagi. Jadi kayak gitu. Tapi ya tentu saja untuk pengaplikasiannya dan jenis-jenis dari tanaman bunga bakungnya itu apa, memang harus konsultasikan sama orang yang lebih ahli. Jadi jangan sampai Anda salah pilih dan akhirnya membuat Anda keracunan atau mungkin memiliki efek negatif yang mungkin nggak Anda inginkan, atau mungkin Anda yang punya alergi sama bunga ini. Nah, ini juga bisa ditanyakan juga ya sama ahli herbal. Oke, dan ini bisa dijadikan alternatif sebagai pengobatan kalau mungkin tubuh nggak bisa nggak sesuai dengan bahan kimia. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.